Di hari pertama sekolah, seorang pria ditertawakan dan didorong dari gedung tinggi. Tanpa diduga, lompatan itu membawanya kembali ke 2 tahun yang lalu. Awalnya dia pikir ini hanya mimpi sebelum kematiannya. Lalu dia mengambil pulpen di atas meja dan menusuk pahanya. Rasa sakit yang nyata membuatnya sadar bahwa dia benar-benar kembali ke masa lalu. Saat itu, seorang berandalan di kelas berteriak. Lalu dia mulai menindas teman-teman sekelasnya. Dan di kehidupan sebelumnya, saya menjadi target mereka. Karena ikut campur dalam penindasan ini, saya merasa bimbang. Haruskah saya menghindari masalah atau membalas dendam? Lalu saya membuat keputusan dan berjalan ke arah berandalan itu. Si rambut kuning melihat ada kejutan tersembunyi. Tiba-tiba dia tertarik pada saya. Saya menatap matanya dan memintanya berhenti. Menyakiti teman-teman sekelas. Tapi si rambut kuning sudah terbiasa bersikap arogan. Sambil tersenyum, dia balik bertanya apakah saya mencari mati. Saya langsung meninju wajahnya dengan keras. Park Min-chul terkejut karena pukulan saya. Dia tidak tahu apa salahnya. Tapi saya berbeda. Saya sudah lama menunggu momen ini. Di kehidupan sebelumnya, saya tidak mendengarkan teman saya. Dan mencoba menghentikan Park Min-chul. Sejak saat itu, hidup saya seperti di neraka. Saya dipaksa bermain game untuk mereka siang dan malam. Tapi sekarang saya bisa dengan mudah melukai Park Min-chul. Teman-teman sekelas saya terkejut melihatnya. Lalu saya menjambak rambut Park Min-chul. Asteris bang, asteris. Saya membenturkan kepalanya ke meja. Lalu saya memukulnya beberapa kali. Tapi setelah saya berhenti, Park Min-chul masih memaki saya. Saya berbalik dan berlari kembali. Dan menendang wajahnya dengan keras. Tiba-tiba sebuah bangku dilemparkan ke arah saya. Saya menoleh, dan melihat anggota geng Park Min-chul. Saya memberi isyarat, jika mereka ingin berkelahi, ayo maju bersama. Jung Min-ho, ketua geng, sangat hati-hati. Dia tahu memukul Park Min-chul akan membuat mereka marah. Sepertinya orang ini gila atau punya backingan. Lalu dia menyuruh Kang Chang-seok, petarung terbaik mereka, untuk menguji saya. Saya tidak takut dengan Kang Chang-seok. Saya sudah punya cara untuk menghadapinya. Saat kami akan bertarung, seorang teman sekelas berteriak bahwa guru datang. Mereka terpaksa pergi, dan menyuruh saya menunggu pembalasan mereka. Saat pelajaran berlangsung, Park Min-chul memikirkan kejadian tadi. Wajahnya sudah bengkak karena pukulan saya. Dia hanya ingat pukulan pertama saya. Setelah itu, dia tidak ingat apa-apa lagi. Hanya merasakan pukulan bertubi-tubi di wajahnya. Lalu dia melotot ke arah saya, dan berencana mengeroyok saya bersama teman-temannya. Dari penampilan saya, dia pikir saya orang yang sok benar dan pemberani. Di sisi lain, Jung Min-ho dan teman-temannya membicarakan saya. Kim Hyun-sung itu membuat kita malu hari ini. Kita harus membalasnya. Jung Min-ho sudah punya rencana. Berencana menghabisiku saat sepi, lalu tertawa jahat. Dia akan membuat semua orang yang memandangnya dengan sombong membayar harga. Kang Chang-seok di sampingnya juga menimpali, ingin mencabik-cabikku. Saat itu bel pulang berbunyi. Guru berbalik dan meninggalkan kelas. Park Min-chul tiba-tiba berdiri dan memaki. Kim Hyun-sung, bajingan kau mati. Tapi dia tertegun setelah selesai bicara. Karena aku lebih cepat darinya. Menendang wajahnya lebih dulu, lalu menjambak rambutnya. Apakah ada urusan yang belum selesai di antara kita? Saat ini, Park Min-chul benar-benar tercengang. Dia tidak hanya tidak kabur, malah memukulku duluan. Jung Min-ho juga setelah bel pulang, membawa orang ke kelasku. Ketika melihat banyak orang berkumpul di depan kelas untuk menonton, wajahnya langsung muram, seolah-olah sudah tahu apa yang terjadi di dalam. Segera bergegas ke pintu kelas untuk memeriksa situasi di dalam. Ketika aku melihat mereka datang, aku bahkan menyapa mereka dengan penuh minat. Maaf sekali, anak buahmu ini sepertinya sangat dibenci. Aku akan membantu kalian menghajarnya. Kang Chang-seok meraung dan langsung menerjangku. Aku dengan cepat mengambil gembok di pintu. Duk, langsung memukul kepalanya, menjambak rambut Kang Chang-seok dengan satu tangan. Dan tangan lainnya memukul keras bagian belakang kepalanya. Dia kubanting ke lantai seperti anjing mati. Adegan ini membuat Jung Min-ho dan yang lainnya berkeringat dingin. Bahkan mereka belum pernah melihat cara bertarung yang begitu brutal. Lalu aku melempar gembok di tanganku, membungkuk dan dengan cepat menerjang Jo Yang Tae di samping. Aku harus sebelum mereka bereaksi, putuskan alur pikiran mereka. Dengan beberapa pukulan, selesaikan Jo Yang Tae ini dulu. Aku tidak peduli sama sekali apakah Jung Min-ho akan menyergapku dari belakang. Selama aku mengalahkan Jo Yang Tae, aku bisa memperlebar jarak jumlah orang di antara mereka. Setelah mengalahkan 3 orang berturut-turut, staminaku jelas tidak bisa mengimbangi konsumsinya. Lalu aku menoleh ke arah Jung Min-ho. Aku harus menjaga momentumnya. Mata Jung Min-ho menunjukkan ketakutan. Tidak menyangka aku akan bertarung dengan begitu nekat. Di hati Jung Min-ho, aku tidak berbeda dengan iblis di neraka. Seseorang yang bisa mengambil nyawanya kapan saja. Aku berjalan ke arahnya. Jung Min-ho, kita masih punya urusan yang belum selesai, kan? Jung Min-ho sudah ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kedua tangannya gemetar tanpa henti. Tepat ketika aku akan menghabisinya dengan satu pukulan,
Suara guru tiba-tiba muncul. Ini membuatku tersenyum. Sebenarnya aku sudah tidak punya tenaga untuk bertarung lagi. Kemunculan guru tepat menyelamatkanku. Lalu aku dibawa guru ke kantor. Karena guru tidak berani melawan Jung Minho dan yang lainnya. Jadi dia berencana untuk menyalahkan semuanya padaku. Lalu dia dengan wajah menjijikkan menggurui saya dari sudut pandang moral. Namun, saya yang bicara duluan. Pak Guru, jangan terlalu berlebihan. Bukan pertama kalinya saya menangani kasus kekerasan. Kali ini selesaikan saja seperti biasa. Tatapan saya tertuju langsung pada guru itu. Jangan sampai saya terkena imbasnya. Pak Guru tiba-tiba menamparkan saya. Sambil memaki, kau siapa? Perlu kau ajari caraku bekerja? Adegan ini dilihat oleh guru-guru lain. Tapi tak seorang pun maju untuk membantu. Saya langsung melewati guru itu. Berkata dengan suara rendah, jika kau sentuh aku lagi, aku akan bongkar suapmu dari orang tua murid. Dan aku juga tahu perselingkuhanmu dengan guru bahasa Inggris. Guru itu langsung panik, bingung bagaimana aku bisa tahu. Dia mulai gelisah. Kau bicara apa? Tapi aku tetap datar. Ku kasih kau satu kesempatan. Lain kali sebelum bicara denganku, pikirkan baik-baik dulu. Lalu aku langsung duduk di kursinya dan mengancamnya. Jika kau tak mau ku bongkar rahasiamu, turuti aku. Guru itu langsung menunduk, bertanya apa yang harus dilakukan agar ku maafkan dia. Aku menatapnya dengan penuh minat. Aku hanya ingin kau tak ikut campur urusan murid. Tutup mata saja. Satu lagi, apapun masalah yang ku buat, kau harus melindungiku. Karena ancamanku, dia terpaksa menuruti perintahku. Lalu aku pergi dari sana. Guru itu hanyalah kartu di tanganku. Tapi itu belum cukup. Aku harus segera menyiapkan kartu berikutnya. Tapi ada satu hal yang lebih penting sekarang. Di sisi lain, Jung Minho melepaskan semua amarahnya pada kursi. Hari ini, karena aku, posisinya di sekolah terancam. Tapi tak lama kemudian dia menghela napas lega. Dia yakin aku akan dikeluarkan hari ini. Dia masih berpikir kekalahanku hari ini dari 3 orang itu hanyalah keberuntungan. Jika diulang, dia pasti bisa mengalahkanku dengan mudah. Tiba-tiba pintu dibanting terbuka. Aku muncul di ambang pintu. Jung Minho, urusan kita belum selesai, kan? Saat itu juga, Jung Minho ketakutan setengah mati. Keringat dingin mengucur di wajahnya. Buk, aku meninju wajah Jung Minho. Tubuhnya terdorong ke belakang. Dia sedikit linglung, tak mengerti kenapa aku berani memukulnya. Tanpa menunggu dia bicara, aku melangkah mendekatinya. Jung Minho hampir menangis ketakutan. Matanya penuh ketakutan melihatku. Wos, aku bergerak cepat di lantai. Pak, Kuk tendang lehernya. Tendanganku membuat Jung Minho memuntahkan darah. Tapi ini belum berakhir. Tinjuku mendarat keras di wajahnya. Senyum di wajahku tak pernah hilang sejak aku masuk. Karena aku sudah menunggu momen ini sejak lama. Guru melihat keributan di dalam dari jendela. Jung Minho sangat gembira melihat guru itu. Dia yakin guru yang sudah menerima uang ibunya akan menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba guru itu berbalik. Jung Minho tercengang. Aku terkekeh. Di sekolah ini, jangan berharap ada yang akan menyelamatkanmu. Di sisi lain, guru itu gemetar ketakutan di kantornya. Karena masalah yang kubuat kali ini benar-benar di luar kemampuannya. Sudah ada beberapa siswa yang dikirim ke rumah sakit. Guru itu tahu kebiasaan sekolah. Pastinya mereka tidak ingin masalah ini menjadi besar. Jadi sekolah akan turun tangan dan menghukumku dengan berat. Tapi yang paling ditakuti guru itu adalah orang tua Jung Minho. Untuk urusan yang berkaitan dengan putra mereka, sebagian besar fasilitas sekolah dibangun dengan dana dari pasangan ini. Memikirkan bahwa dia tidak mampu menyinggung kedua pihak, dia sangat ketakutan. Guru itu tidak mau menyerah. Dia terus memikirkan cara. Tiba-tiba dia ingat aku belum menyentuh Jung Minho dan langsung melihat harapan. Dia tiba-tiba berdiri. Selama dia menghentikanku menyentuh Jung Minho, maka orang tua Jung Minho tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Tapi ketika dia sampai di depan kelas Jung Minho, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Saat itu, dia merasa langit akan runtuh. Masalahnya sudah benar-benar membesar. Dia melihatku memukuli wajah Jung Minho berulang kali. Wajah Jung Minho sudah kubuat babak belur. Tapi matanya masih menatap ke arah guru. Guru itu langsung memalingkan muka. Aish, peduli setan dengan orang tua Jung Minho. Jika hubungannya dengan guru bahasa Inggris terbongkar, hidupnya akan hancur. Di dalam kelas, saat aku hendak menamparkan Jung Minho lagi, ekspresiku tiba-tiba berubah. Mereka hanya segini saja. Tapi aku dibully selama 2 tahun. Setelah membuliku, mereka sering bilang, aku dibully karena aku terlalu lemah. Tapi Jung Minho di depanku ini hanya gemetar ketakutan setelah kupukul beberapa kali. Dia gemetar ketakutan. Klep, ku lepaskan rambut Jung Minho. Dengan tatapan dingin, aku pergi dari sana. Siswa-siswa di belakangku tertegun oleh auraku. Aku kembali ke tempat dudukku dan menghela nafas lega. Kulirik Jung Minho di belakangku. Sampah, gumamku. Aku tahu betul, kalau aku tidak menyentuh Jung Minho, dia tidak akan kenapa-napa. Tapi Tuhan memberiku kesempatan untuk kembali ke 2 tahun yang lalu. Ini bukan berarti aku bisa menghindari perundungan dan hidup tenang.
Ini baru permulaan. Lihat saja bagaimana sekolah akan menghukumku dengan berat. Di tempat lain, kepala sekolah mengadakan rapat darurat. Kepala sekolah Cheonil, Oh Daehuan, memarahiku habis-habisan. Guru-guru lain tidak keberatan, dan semuanya setuju. Lalu, guru bahasa Inggris, Lee Min-yong, juga setuju dengan kepala sekolah, dan mendukung pemecatanku. Kim Hyun-sung, guru di sampingnya terkejut, dan memberi isyarat agar guru bahasa Inggris tidak ikut campur. Guru bahasa Inggris tampak bingung, dan tidak tahu apa salahnya. Ini membuat guru itu panik. Jika dia tidak ingin hubungan mereka terungkap, dia harus mati-matian membelaku. Lalu dia melirik ke arahku, tapi aku tidak menanggapi tatapannya. Memberi isyarat agar dia mengurusnya sendiri. Lalu guru itu mulai membelaku. Meskipun Kim Hyun-sung bersalah, akar masalahnya adalah Jong Min-ho dan kelompoknya. Kepala sekolah menoleh dan bertanya apa maksudnya. Maksud tersiratnya adalah, mengapa dia membela Kim Hyun-sung? Guru itu, di bawah tekanan, melanjutkan, Jong Min-ho dan kelompoknya adalah penyebab utamanya. Perilaku mereka yang terus-menerus merundung dan menindas siswa lain, membuat Kim Hyun-sung tidak tahan, dan akhirnya menyebabkan insiden ini. Jika Kim Hyun-sung dikeluarkan, itu berarti melanggar tugas seorang guru. Kepala sekolah mendengarkan dengan tatapan tajam. Tapi kita tetap harus menghukumnya, kan? Guru itu masih ingin membela, tetapi dipotong oleh bentakan kepala sekolah. Orang tua Jong Min-ho tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Jadi dia harus mengorbankan Kim Hyun-sung untuk meredakan amarah mereka. Untuk menjadikan SMA Cheonil sebagai universitas bergengsi, kita harus menjaga hubungan dengan orang-orang yang berpengaruh. Lalu dia memutuskan untuk mengadakan komite disiplin seminggu kemudian. Dan satu hal lagi, Kim Hyun-sung akan diskors sebelum sidang. Aku tersenyum kecut. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Lalu aku berdiri, dan mengatakan bahwa aku akan menerima keputusan sekolah tanpa syarat. Setelah aku meninggalkan ruang rapat, guru itu segera mengejarku, dan terus membelaku. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk membelaku. Tapi karena aku menyentuh Jong Min-ho, masalah ini di luar kemampuannya. Aku mencibir dalam hati. Aku tahu guru itu tidak bisa mengatasi masalah ini. Jadi aku tidak berharap banyak padanya. Lalu aku berhenti. Aku tahu kau sudah melakukan semua yang kau bisa. Tapi, Pak Guru, sejak awal, kau tahu Park Min-chol dan kelompoknya merundung siswa lain. Tapi kau selalu menutup mata. Kata-kataku membuat guru itu terkejut, dan mulai berkeringat dingin. Aku memintanya untuk tidak ikut campur urusan selanjutnya. Tetapi dia harus memastikan aku lulus. Jika tidak, aku akan menghancurkan hidupnya, dan aku juga akan menghancurkan masa depan Bu Lee Min-yong. Setelah mengatakan itu, aku pergi, meninggalkan guru itu sendirian. Hatiku sangat ingin menghancurkannya saat itu juga, tapi aku harus menahan diri. Dia bukan target utamaku. Aku tak bisa membuang kartu trufku hanya untuk pion kecil seperti dia. Hanya untuk orang kecil sepertinya. Aku kembali ke kelas, mengambil tasku, dan bersiap pulang. Seminggu lagi, aku akan membuat semuanya berjalan berlawanan dengan keinginan kepala sekolah. Sesampainya di rumah, aku memanggil nenek, tapi tak ada jawaban. Baru kuingat, nenek selalu bekerja setiap hari belakangan ini. Aku kembali ke kamarku untuk menulis rencana balas dendamku. Ku ketuk buku catatanku. Aku harus menguasai daerah sekitar dalam 2 tahun dan membangun fondasi. Jadi aku harus memenuhi 3 syarat ini. Pertama, kekuatan. Untuk menghadapi orang kuat, kemampuanku harus setara. Jika aku bisa menarik orang itu ke sisiku, maka aku akan punya keuntungan besar dalam perkelahian nanti. Kedua, pengaruh. Aku harus membentuk kelompok dengan tujuan yang sama denganku. Aku berpikir keras sendirian di kamarku. Intinya, aku hanya seorang siswa yang tak punya apa-apa, tak punya sesuatu yang meyakinkan. Aku perlu rencana utama, dan membangun koneksi yang dibutuhkan. Ketiga, latar belakang. Aku harus punya latar belakang untuk menyelesaikan semua masalah besar. Dengan begitu, aku bisa menjalankan rencanaku. Di sisi lain, seorang pria mengamuk di kantor polisi. Dia dibawa ke sana untuk diinterogasi karena berkelahi. Para polisi juga pusing menghadapinya, karena orang ini bukan orang sembarangan. Di Daesan, dia seperti seorang pangeran. Setelah melampiaskan amarahnya, pria itu duduk kembali. Sebenarnya, dia bukan yang salah dalam perkelahian hari ini. Dia sendiri juga bingung. Saat keluar dari minimarket, dia dikeroyok beberapa preman, dan dipukul duluan. Tapi polisi tak mau mendengarkan penjelasannya. Mereka hanya tahu para preman itu sekarang berada di ruang ICU. Inilah yang membuat Go Chang Beom pusing. Perusahaan ayahnya akan segera menunjuk penerus. Sebagai anak tertua, dia hanya lulusan SMA. Sedangkan adiknya lulusan universitas ternama di luar negeri. Tak ada bandingannya. Jika media tahu dia terlibat perkelahian, maka dia tak akan punya kesempatan jadi penerus. Jadi dia langsung berdiri dan mengatakan, bukan dia yang memulai perkelahian. Dia hanya membela diri. Tapi polisi itu menatapnya dingin. Apa kau punya bukti untuk itu? Pertanyaan itu membuat Go Chang Beom terdiam. Dia bahkan menyerah untuk menjadi penerus.
Tiba-tiba, matanya melirik ke belakang, dan melihatku duduk di sana. Dia jadi penasaran, kenapa seorang pelajar ada di sana selarut ini? Aku mengangkat jariku, dan berkata kepada petugas, aku di sini untuk menjadi saksinya. Lalu aku menunjukkan rekaman CCTV di tabletku kepada petugas. Rekaman itu menunjukkan, Go Chang Beom mencoba berjalan melewati mereka, tetapi dia dikeroyok oleh beberapa orang. Dan ketiga orang itu juga mengambil bangku dari depan toko sebagai senjata. Petugas itu memegang kepalanya. Sepertinya dia telah salah paham terhadap Go Chang Beom. Dia bertanya bagaimana aku menemukan video ini. Aku menjawab tanpa ragu. Aku menemukannya dari dashcam mobil yang terparkir di depan toko. Aku melihat pria ini sepertinya sedang dalam masalah. Demi keadilan, aku meminta video ini dari supirnya. Jika pria ini bersalah, kesalahannya adalah dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan orang lain dengan satu pukulan. Go Chang Beom terlihat senang mendengarnya. Kau tidak hanya tampan, tapi juga pandai bicara. Dengan video ini dan seorang saksi, dia bisa tetap menjadi calon penerus perusahaan. Petugas itu kemudian meminta maaf dengan tulus kepada Go Chang Beom, dan menyatakan penyelidikan kasus ini selesai. Tapi Go Chang Beom tidak mudah puas. Dia mengingat wajah petugas itu, dan bersumpah, akan membuat sisa hidup petugas itu lebih berwarna. Di luar kantor polisi, Go Chang Beom merangkulku seperti seorang saudara, dan memberiku 600.000 won sebagai ucapan terima kasih. Aku menerimanya dan memasukkannya ke dalam sakuku. Aku tidak mengucapkan kata-kata sopan. Go Chang Beom berpikir, jika dia seorang pelajar biasa, dia pasti akan terkejut melihat uang sebanyak itu. Dan anak ini juga membantunya menemukan rekaman CCTV. Dia pasti bukan orang sembarangan. Lalu ekspresiku berubah. Kak, aku tahu siapa kau. Putra tertua Myungjin Construction, Go Chang Beom. Kau sedang bersaing dengan adikmu, Go Chang Seop, untuk posisi penerus perusahaan. Go Chang Beom terkejut. Anak ini memang tahu sesuatu. Go Chang Beom mengepalkan tangannya, dan bertanya dengan dingin siapa aku, dan apa tujuanku mendekatinya. Aku balas menatapnya. Aku juga melotot. Kurasa kejadian hari ini bukanlah kebetulan. Lalu aku tersenyum licik. Pak, aku benar, Kak Go Chang Beom. Aku pernah mendengar nama Go Chang Beom di berita di kehidupan sebelumnya. Karena dia juga, aku ingat beberapa hal tentang Myungjin Construction. Jika kau percaya padaku, berikan aku 1 jam. Aku yakin kau tidak akan rugi. Go Chang Beom jelas terlihat tidak percaya, dan sedikit marah. Lalu aku menekankan ucapanku, dan menunjuknya dengan jariku. Maksudku, kau, Go Chang Beom, tidak akan rugi dalam hidupmu. Kemudian, kami berdua pergi ke kedai kopi terdekat. Aku menunjukkan video asli rekaman CCTV kepadanya. Kupikir paruh kedua video sudah cukup untuk membuktikan dia tidak bersalah. Jadi, aku tidak memberikan paruh pertama video kepada paman. Jadi sekarang, setelah Go Chang Beom melihat paruh pertama video, dia seharusnya tidak meragukan kata-kataku. 30 menit sebelum kejadian, ketiga preman itu sudah menunggu di depan toko. Saat Go Chang Beom keluar, tanpa basa-basi mereka langsung mengganggunya. Jelas mereka sengaja mencari gara-gara. Duk, aku membanting cangkir kopiku ke meja, dan berkata terus terang kepadanya. Semua ini adalah ulah adikmu tersayang di belakang layar. Setelah aku bicara, suasana di sekitar langsung berubah. Go Chang Beom tidak percaya adiknya akan melakukan hal menjijikkan seperti itu. Jadi dia menatap mataku, dan bertanya apa yang ingin kukatakan. Tatapanku menajam. Kukatakan, aku ingin membantumu naik ke posisi direktur utama. Sebenarnya, aku juga gugup, karena Go Chang Beom ini tidak terlalu ambisius terhadap kekuasaan. Dia tidak terlalu peduli, jadi aku hanya bisa merusak hubungan mereka berdua. Untuk memicu semangat kompetitifnya, Go Chang Beom polos dan lugu. Dia tidak pernah bermain licik. Tapi adiknya adalah orang yang licik. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Ayah mereka adalah veteran bisnis, dan tidak akan peduli dengan persaingan kedua putranya. Jadi di kehidupan sebelumnya, setelah Go Chang Beom tahu dia telah dikhianati adiknya, dia memukulnya dengan marah. Kekuatan pukulan itu langsung membuat Go Chang Seop lumpuh, dan dia diusir dari rumah oleh ayahnya. Akhirnya, Myungjin Construction memilih seseorang di luar keluarga untuk mengambil alih perusahaan. Mendengar ini, Go Chang Beom tiba-tiba tertawa. Dia mengejekku. Seorang pelajar, bagaimana mungkin bisa membantunya menjadi direktur utama? Tapi kata-kataku selanjutnya membuatnya terkejut. Tidakkah kau merasa aneh? Konspirasi sederhana seperti ini bahkan bisa kubongkar. Seorang pelajar, tetapi orang-orang di sekitarmu hanya mengucapkan kata-kata manis. Bukankah itu sudah jelas? Karena orang-orang di sekitarmu semuanya adalah anak buah adikmu. Jadi, aku memohon kepada Go Chang Beom untuk memberiku kesempatan untuk membangun kepercayaan di antara kami. Tatapan Go Chang Beom menjadi serius. Dia berpikir bahwa dia tidak boleh meremehkan anak muda di depannya ini. Lalu dia pergi ke pintu untuk merokok. Aku menunggunya di dalam untuk jawabannya. Saat itu, seorang pelayan keluar, dan memperingatkannya bahwa merokok dilarang di sini.
Lalu Go Chang Beom dengan sabar berkata kepadanya, "Sepertinya kau tidak ingin tokomu buka di sini lagi, ya?" Pelayan itu terkejut. Dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Tentu saja aku juga melihat kejadian ini. Go Chang Beom terlahir sebagai putra tertua Myongjin Construction. Dia sangat berkuasa di seluruh Daesan. Tapi justru karena inilah, dia adalah orang yang paling tepat untuk rencanaku. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia sudah kecewa pada adiknya. Sejak kecil, dia adalah orang yang paling menyayangi adiknya. Tapi hari ini, bocah itu benar. Jika aku dikalahkan adikku, maka nasibku nanti mungkin lebih buruk dari tikus gat. Saat itu, ia teringat perkataan ayahnya, "Kau kurang mampu, maka, carilah orang-orang yang mampu menjadi bawahanmu. Jangan pedulikan usia, jenis kelamin, atau latar belakang mereka. Asalkan orang itu memiliki kemampuan yang kau butuhkan." Memikirkan hal itu, ia mengumpat dalam hati, "Kali ini, aku akan mengikuti perkataan ayah dan mempertaruhkan segalanya." Kemudian ia kembali ke tempat duduknya. "Biarkan aku menjelaskan rencana selanjutnya." Go Chang Beom mengetuk meja. "Aku perlu mendengar semua yang kau katakan sebelum membuat keputusan." Di sisi lain, setelah menerima telepon, Go Chang Seok dengan marah membanting ponselnya ke lantai. Preman-preman kecil itu memang tidak bisa diandalkan. Bahkan untuk hal sekecil ini pun mereka gagal. Kemudian Go Chang Seok kembali tenang. Saat ini, dia masih di posisi yang menguntungkan. Tiba-tiba, telepon di kantornya berdering. Suara dari telepon membuatnya merinding. Istrinya telah menerobos masuk ke apartemen Han Seong. Di kafe, aku terus membicarakan kelemahan Go Chang Beom. Aku meremehkannya habis-habisan. Hal ini membuat Go Chang Beom sangat kesal. Karena dia tidak bisa membantahku. Tetapi, aku tiba-tiba mengubah pembicaraanku. Hal ini membuat Go Chang Beom sangat tegang. Dia takut ketinggalan sepatah kata pun. Jika Go Chang Seok yang unggul dalam segala hal jatuh ke posisimu saat ini, apa yang akan terjadi di antara kalian? Di apartemen Han Seong, istri Go Chang Seok sedang menatapnya dengan mengejek. Dan dia sedang memegang seorang wanita berambut pendek. Wajah wanita itu jelas menunjukkan bekas pukulan. Saat itu, Go Chang Seok berkeringat dan sangat panik. Meskipun wanita ini adalah istrinya, dia tidak bisa macam-macam dengannya. Saat ini, aku menatap tajam Go Chang Beom. Sekarang, akan kujelaskan rencanaku. Aku mengacungkan 3 jari. Untuk menang dalam persaingan selanjutnya, kau harus memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama tentu saja latar belakang. Namun dalam hal ini, Go Chang Beom kalah dari adiknya. Go Chang Seok memiliki dukungan melalui pernikahannya. Tetapi Go Chang Beom tidak memiliki kekuatan apapun. Aku menyesap tehku dan melanjutkan. Syarat kedua adalah reputasi, dan reputasinya di Daesan adalah seorang preman. Syarat ketiga, dan yang paling penting, adalah kemampuan. Saat Go Chang Beom bersenang-senang di bar, Go Chang Seok telah membuktikan kemampuannya di perusahaan. Mendengar ini, Go Chang Beom memalingkan wajahnya. Dia tidak memenuhi satupun dari 3 syarat ini. Aku mengangkat jariku. Sekarang, kita akan menjungkir balikkan ketiga syarat ini. Kita mulai dari latar belakang. Go Chang Beom menatap dengan tajam. Mendengarkan penjelasanku dengan serius. Aku menutup telapak tanganku. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menghasut hubungan antara Go Chang Seok dan istrinya. Selama inti pendukungnya tidak lagi mendukungnya, maka latar belakangnya sama saja bohong. Sore harinya, kedua bersaudara itu dipanggil ayah mereka ke kantor. Ketua Go Myongjin sangat marah hari ini. Putra sulungnya ditahan, dan putra bungsunya tertangkap selingkuh. Go Chang Seok merasa bersalah, dan membungkuk meminta maaf saat sampai di kantor. Go Myongjin langsung memarahinya. "Aku harus memohon pada ayah mertuamu. Untuk menyelamatkan pernikahanmu, aku memintanya untuk memberimu kesempatan dan tidak bercerai." Meskipun begitu, istri Go Chang Seok tetap memilih untuk pisah ranjang. Go Myongjin sangat kesal. Dia telah mengatakan berkali-kali bahwa jika seorang pria tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, maka keluarganya akan hancur.